Baik, terima kasih kesempatannya, Mbak Anes. Selamat siang sekalian, calon peserta PG Prajabatan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan dalam keadaan yang sehat dan baik untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini tentang bagaimana cara pendaftaran PPG Prajabatan 2024. Mohon izin rekan-rekan calon peserta PPG Prajabatan, terlebih dahulu perkenalkan, saya Danang Wahyu dari tim SIM PKB ya. Mungkin kesempatan kali ini saya akan melengkapi pemaparan dari tadi Pak Direktur PPG dan juga Bapak Kapokja PPG Prajabatan Bapak Ferry. Mohon izin lebih teknis nanti ini akan menjelaskan bagaimana sih tahapan demi tahapan nanti rekan-rekan akan mengakses di aplikasi PPG Prajabatan. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya rekan-rekan kita mengenal dulu bagaimana pemanfaatan SIM PKB saat ini. Jadi rekan-rekan untuk layanan SIM PKB ini sudah digunakan sebenarnya sejak tahun 2016 ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat itu digunakan untuk portofolio kompetensi guru, kelola diklat luring, daring dan sebagainya. Berlanjut sampai tahun 2024 ini masih ada program seperti portofolio kompetensi, ada program PPG dalam jabatan, prajabatan yang akan teman-teman ikuti saat ini, kemudian ada guru penggerak, sekolah penggerak, dan juga program-program lainnya. Baik, secara layanan rekan-rekan, SIM PKB itu menerapkan ya single sign on, jadi satu akun rekan-rekan itu nanti bisa digunakan untuk mengikuti seluruh program yang ada di SIM PKB yang diadakan oleh Kemdikbud. Contohnya bisa mendaftar sekolah penggerak, guru belajar dan berbagi, ada PPG, kemudian PGP dan sebagainya. Itu nanti tergantung dengan akses yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi misalkan ada mendaftar guru penggerak itu ada persyaratannya seperti TMT dan sebagainya. Untuk user yang akan mengakses itu biasanya dari Dinas Pendidikan, kemudian LPTK, kemudian BPMP, kemudian sekarang ada BGP, BPGP, ada dosen, guru, pengawas, kepala sekolah, dan unsur lainnya. Contohnya seperti calon pendaftar PPG Prajabatan di 2024 ini. Lebih lanjut, rekan-rekan, kita lanjutkan ke pendaftaran PPG Prajabatan. Untuk PPG Prajabatan, teman-teman bisa mengakses melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Di sana nanti akan ada seluruh informasi tentang PPG Prajabatan yang dipublikasi secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti silakan dikunjungi saja di ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa mengakses melalui laman portal SIM PKB yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Itu nanti akan tertampil ya seluruh program yang terdapat di SIM PKB yang sudah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti silakan untuk yang PPG Prajabatan, teman-teman langsung mengarah ke kart PPG Prajabatan, kemudian bisa memilih masuk untuk yang sudah memiliki akun dan melanjutkan pendaftaran atau register untuk yang akan mengikuti di 2024 ini. Baik, lebih detail rekan-rekan untuk tata cara pendaftaran PPG Prajabatan di aplikasi SIM PKB-nya nanti seperti apa. Baik, kita mulai dari awal ya. Secara alur, teman-teman nanti teman-teman calon peserta PPG Prajabatan akan melakukan ajuan akun atau mendaftarkan akun. Itu nanti akan dilakukan pengecekan email, kemudian akan dicek teman-teman di Dapodik apakah sudah terdaftar sebagai guru aktif di Dapodik atau tidak. Kemudian ada nanti akan pengecekan NIM juga untuk linearitas, dan juga ini nanti akan ada pengecekan data teman-teman dalam data Adminduk ya, nanti akan dibandingkan dengan data yang ada di Adminduk apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian nanti teman-teman akan login, kemudian melengkapi biodata diri ya, termasuk memilih bidang studi, kemudian melengkapi prodi S1, kemudian pengalaman-pengalaman, hobi, dan juga berkas pendukung. Selanjutnya, teman-teman nanti akan melengkapi esai, kemudian preferensi lokasi pengabdian, dan juga melakukan pembayaran untuk pendaftaran PPG Prajabatan. Baik, teman-teman,
Langkah pertama yang akan teman-teman lakukan untuk mendaftar adalah bisa mengunjungi ke laman PPG Kemdikbud. Nanti di bagian sudut kanan atas itu nanti akan ada tombol daftar PPG Prajabatan. Nanti silakan diklik saja pada bagian daftar PPG Prajabatan tersebut. Kemudian teman-teman akan diarahkan menuju laman pendaftaran. Yang pertama silakan pilih daftar sebagai peserta. Apabila sudah, nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan verifikasi email. Jadi silakan nanti dimasukkan alamat email atau surel aktifnya ya, sehingga itu nanti dapat menerima pesan yang akan dikirimkan oleh sistem sebagai tautan untuk verifikasi data teman-teman. Jadi silakan nanti di-scan emailnya, kemudian centang pada bagian covernya, yaitu I'm not robotnya silakan dicentang, kemudian klik selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman akan mendapatkan email berisi tautan aktivasi pendaftaran. Jadi silakan nanti diklik pada tautan yang disediakan oleh dikirimkan oleh aplikasi ke email teman-teman. Ini sifatnya satu kali verifikasi ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah melakukan verifikasi dan sudah selesai, link ini sudah tidak berlaku lagi, jadi sudah invalid. Tapi kalau memang verifikasinya belum selesai, misalnya linknya masih bisa digunakan kembali. Silakan diklik, nanti linknya teman-teman akan diarahkan menuju laman di gambar berikutnya, yaitu verifikasi data diri. Nanti silakan diisikan NIK, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir, sesuai dengan data yang ada di terdata di Adminduk ya. Mungkin bisa mengacu ke KTP teman-teman untuk pengisiannya. Nah, NIK ini nanti akan dicek apakah data teman-teman terdaftar dan valid di data Adminduk. Jika valid nanti akan dilanjutkan pendaftarannya dan juga dilakukan pengecekan NIK teman-teman apakah terdaftar di Dapodik aktif sebagai guru atau kepala sekolah. Nah, untuk tahapan verifikasi ini teman-teman nanti ada jam yang bisa dijadikan acuan ya teman-teman buat melakukan verifikasi, utamanya khusus di bagian verifikasi NIK. Ini hanya bisa dilakukan teman-teman di jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam atau jam 20. Itu nanti teman-teman bisa melakukan verifikasi NIK. Namun di luar jam tersebut teman-teman belum bisa nanti untuk melakukan verifikasi NIK. Namun untuk melengkapi biodata diri dan sebagainya itu terbuka 24 jam, jadi teman-teman bisa melakukan update-nya kapanpun. Khusus untuk verifikasi NIK ke Adminduk itu ada jam operasionalnya di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Baik, apabila sudah melengkapi NIK, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir, silahkan klik tombol selanjutnya. Kemudian teman-teman akan diminta untuk mengatur kata sandi. Silahkan diatur kata sandi dari akun yang akan digunakan teman-teman. Nah, semisal teman-teman sudah pernah mendaftar di gelombang sebelumnya, anggaplah sudah pernah mendaftar di 2022 atau di 2023 kemarin namun belum lulus di seleksinya. Nah, ini nanti teman-teman akan membuat akun baru atau bisa menggunakan akun yang lama. Jadi teman-teman nanti untuk mendaftarnya bisa menggunakan akun yang lama, hanya saja nanti silakan langkah pendaftarannya mengikuti seperti yang awal tadi. Jadi mulai mengisikan email lagi, walaupun emailnya diisikan dengan email yang sama seperti gelombang sebelumnya, termasuk NIK dan sebagainya. Nanti diulangi lagi proses verifikasi data dirinya. Sampai dengan tahapan atur kata sandi, untuk yang sudah memiliki akun, nanti teman-teman tidak akan diminta untuk mengatur kata sandi, tapi akan diminta untuk melakukan konfirmasi kata sandi. Jadi nanti silakan dimasukkan kata sandi dari akun teman-teman yang sudah pernah dibuat. Jadi nanti silakan diverifikasi kata sandinya. Nah, pertanyaannya kalau ternyata lupa kata sandi di saat verifikasi tadi bagaimana? Teman-teman bisa memanfaatkan dulu fitur lupa kata sandi ya yang ada di SIM PKB, nanti di reset dulu kata sandinya baru dilanjutkan kembali pendaftarannya. Baik, lanjut. Nanti setelah teman-teman melakukan konfirmasi kata sandi untuk yang akun lama ataupun melakukan pengisian kata sandi untuk akun yang baru, nanti silakan teman-teman klik pada tombol masuk di sini ya, ada redaksi masuk, nanti silakan diklik. Kemudian silakan login menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Masukkan email dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya.
Kemudian teman-teman nanti akan login ke dalam aplikasi PPG Prajab. Di sana nanti teman-teman akan menemukan 3 menu. Yang pertama ada biodata diri, kemudian esai, dan juga preferensi lokasi pengabdian. Mungkin untuk yang pernah mendaftar di gelombang sebelumnya ada sedikit perbedaan ya, yaitu ada penambahan preferensi lokasi pengabdian. Tadi sudah dijelaskan sepertinya oleh Bapak Ferry, bagaimana sih preferensi lokasi pengabdian itu. Nanti coba saya tambahkan bagaimana pengisiannya. Jadi teman-teman sebelum melakukan ajuan pendaftaran, teman-teman diwajibkan untuk mengisi ketiga menu ini dulu. Jadi silakan nanti pilih pada menu biodata diri, kemudian silakan dilengkapi data pada menu tersebut. Ada data informasi umum, biodata kemahasiswaan, bidang studi PPG, dan seterusnya, sampai dengan dokumen penting. Nah, ini nanti coba lebih detailnya akan saya demokan di setelah paparan di langkah-langkah ini, nanti akan lebih detail di demo. Kemudian pastikan nanti semua sudah terisi centang hijau, utamanya untuk yang sifatnya wajib. Jadi nanti pastikan sudah dilengkapi di data-data tersebut seperti informasi umum, biodata kemahasiswaan, dan seterusnya. Kemudian selain mengisikan biodata, teman-teman akan diminta juga untuk mengisikan esai. Nah, esai ini ada beberapa pertanyaan teman-teman yang akan ditanyakan kepada teman-teman. Nanti silahkan dikerjakan satu persatu soalnya. Untuk pengisiannya nanti sifatnya satu persatu ya, jadi harus diselesaikan nomor 1 dulu untuk lanjut ke nomor berikutnya, dan seterusnya. Sehingga teman-teman bisa menyelesaikan semua isian di esainya. Nah, untuk esai ini sebenarnya sifatnya wajib teman-teman ya, tapi diberikan keringanan kepada teman-teman calon peserta PPG Prajab. Untuk esainya bisa dikerjakan sampai dengan nanti sebelum tes substantif. Jadi saat ajuan ini esai belum lengkap pun tidak masalah, jadi masih opsional di awal. Namun nanti di tahapan sebelum tes substantif, teman-teman sudah harus menyelesaikan seluruh isian esai yang disediakan. Kemudian nanti seperti ini ya, silakan nanti diisikan, klik lengkapi pada masing-masing pertanyaan. Kemudian kalau sudah, silakan nanti klik tombol kirim untuk mengirimkan jawabannya. Kemudian untuk yang terbaru di 2023 itu ada untuk preferensi lokasi pengabdian. Nah, ini nanti menu yang akan mendata peminatan teman-teman nanti ketika sudah lulus sebagai lulusan PPG Prajab 2024 ya, itu nanti akan minatnya ingin ditempatkan di mana. Nah, itu nanti silakan diisikan sesuai dengan isian yang tersedia di modul preferensi pengabdian. Bagaimana cara pengisiannya? Nanti silakan klik tombol lengkapi atau ubah, kemudian silakan nanti dilengkapi data data preferensinya. Kemudian kalau sudah lengkap ya teman-teman, utamanya untuk biodata diri dan juga preferensi penempatan atau preferensi pengabdian tadi ya, lokasi pengabdian, silakan teman-teman klik tombol kirim berkas. Nanti silakan diklik, kemudian konfirmasi ya untuk mengajukan verbal sekarang. Nah, selanjutnya teman-teman ketika sudah melakukan kirim berkas akan tampil di dashboard teman-teman itu satu menu baru, yaitu menu pembayaran. Nah, seperti di contoh di layar ya, nanti akan tampil card baru pembayaran, silahkan diklik, kemudian teman-teman akan diarahkan untuk melengkapi data TUK nanti dan juga melakukan pembayaran, pendaftaran, dan juga tes substantifnya. Untuk cara pembuatan kode bayarnya, silakan nanti klik pada buat pembayaran, kemudian teman-teman silakan pilih lokasi TUK yang diminati nanti ingin di mana, silakan pilih provinsinya, kemudian klik tombol cari, atau kalaupun teman-teman sudah tahu di kabupaten mana, silakan bisa menggunakan kata kuncinya diisikan, kemudian klik cari, ataupun kalaupun tidak tahu ya listnya apa saja, silakan pilih provinsi, kemudian klik cari. Untuk kata kuncinya bisa dikosongkan saja. Kemudian setelah dipilih lokasi TUK yang teman-teman kehendaki untuk mengikuti proses tes substantif, silahkan klik lanjut. Selanjutnya
Kemudian akan ditampilkan ya konfirmasi data dari teman-teman. Kemudian silakan konfirmasi dengan cara centang pada bagian saya menyatakan bahwa data pembayaran sudah sesuai. Kemudian klik lanjut pembayaran. Pada tahapan selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan kode pembayaran. Contohnya di gambar yang bawah ini ya, akan mendapatkan kode pembayaran untuk melakukan pembayaran tes substantif tadi. Nah, cara pembayarannya silakan bisa dibayarkan melalui mobile banking, melalui ATM, Indomaret, Alfamart, atau kantor pos ya bahkan, atau Pegadaian, dengan cara menunjukkan kode bayar yang sudah teman-teman dapatkan kepada petugasnya apabila ke Indomaret ataupun ke kantor pos dan Pegadaian. Kemudian silakan disampaikan untuk membayar tagihan Telkom ya. Nanti silakan dipilih pembayaran tersebut. Silakan dimasukkan kodenya, kemudian dilakukan pembayaran. Nah, untuk kode bayarnya teman-teman itu aktif selama 24 jam. Jadi teman-teman mempunyai waktu kesempatan 24 jam untuk melakukan pembayaran setelah request kode pembayaran dilakukan. Nah, semisal dalam waktu 24 jam teman-teman belum membayar, nanti apakah sudah tidak bisa mengikuti lagi atau masih bisa? Nah, itu nanti teman-teman masih bisa ya mengikuti pendaftarannya dengan cara melakukan request ulang kode pembayarannya dan juga mengisikan kembali data TUK sesuai dengan kondisi terkini. Dilanjutkan sampai teman-teman mendapatkan kode bayarnya. Baik, jika sudah membayar, nanti teman-teman akan mendapatkan status seperti tertampil di layar ya, dengan chips sudah terbayar. Kemudian silakan nanti upload bukti pembayaran teman-teman di detail bukti bayar, nanti silakan diupload sebagai repositori teman-teman bahwa sudah melakukan pembayaran dan juga sebagai data pendukung nanti apabila terjadi kendala. Untuk alur pendaftarannya saya kira demikian. Mungkin kita sambung lebih detail ya bagaimana penggunaannya langsung melalui aplikasi.